Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas cara membuat grafik dari data ya dengan menggunakan Excel ya, yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, kenapa sih kita butuh membuat grafik ya? Pertama, kadang dalam sebuah report atau dalam sebuah slide presentasi, tren itu lebih terlihat jelas jika kita menyajikan data dalam bentuk grafik dibandingkan dengan dalam bentuk tabel. Nah, tapi pembuatan grafik itu harus jelas. Kenapa? Karena kalau bisa dengan kita menampilkan sebuah grafik, audiens atau pembaca dapat mendapatkan informasinya tanpa harus baca teks secara detail gitu ya. Dan kedua, kita juga perlu mempertimbangkan jika misalnya grafik yang kita buat itu nanti dicetak dalam bentuk teks ya atau hard apa di print gitu ya. Tapi printnya itu dalam bentuk hitam putih, tidak berwarna. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Nah, di video ini kita akan coba buat ini ya, buat grafik dari tabel ini. Ini adalah data dari salah satu simulasi ya. Ya, sebagai informasi sedikit, ini data diambil dari sebuah simulasi pembangkit listrik tenaga uap ya. Jadi sekilas ini adalah kalau kita rubah temperatur di sebuah boiler, maka pengaruh ke komponen-komponen seperti apa sih? Bahkan termasuk efisiensi. Ini tabelnya. Nah, untuk membuat grafik yang baik, kita coba pindah ke Excel ya. Oke, ini udah saya pindah ke Excel ya, jadi datanya juga saya pindahkan juga. Persis sama dengan yang tadi kita lihat di presentasi. Gimana cara membuatnya? Pertama, kita klik aja dulu di sembarang tempat, misal di sini ya. Kemudian ada insert, ada kita pakai XY scatter ini ya. XY scatter, nanti keluar. Perlu garis atau tidak ini bisa kita pilih. Untuk sementara saya pakai garis yang langsung menghubungkan dari titik ke titik ya. Nah, ini kosong nih gitu. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat ya. Dari misalnya kita blok begini, kemudian insert dan seterusnya. Tapi nanti kita tidak tahu strukturnya gitu. Jadi kita coba satu-satu ya. Nah, ini gimana cara masukkan datanya? Pertama di bagian ini kita klik kanan. Lalu kita select data. Gitu. Nah, misal kita ingin menambahkan grafik kurva ya, kurva mengenai boiler ya, heat added boiler ini gitu ya. Maka kita tulis aja sini seriesnya namanya heat added boiler gitu. Heat added boiler gitu. Nah, X values-nya apa? X values kan di sini. Nah, jadi kita buka di sini ya, di X values select range itu kita klik, kemudian kita drop dari sini. Ini sebagai X values-nya. Kemudian Y values-nya ini. Nah, kalau sudah oke gini langsung kelihatan tuh gambar set gitu. Dan kita bisa klik oke. Nah, kalau kita ingin apa menggambar semua grafik ini bisa kita lakukan dengan menambah lagi di sini add. Misalnya saya menambah power generated turbine gitu ya. Atau saya tulis namanya power turbine. Turbine dengan cara persis yang sama ya. X aksisnya apa gitu. X aksisnya adalah ini. Kemudian Y aksisnya, Y aksisnya ini power generated turbine ya. Tuh. Oke, ini tadi ada problem ya. Ini dihapus dulu ya. Kemudian kita cek di sini Y aksisnya turbine power generated ini. Kita cek langsung keluar ya. Nah, bisa lihat nih ada garis dua nih. Ada heat added boiler dan turbine power generated. Kalau kita ambil semuanya 4 4 1 2 3 4, kira-kira kita tambah lagi. Saya persingkat aja ya. Jadi seperti ini. Nah, ini udah saya gambar semua yang 4-4-nya, tapi ini kan nggak jelas nih. Ini kalau gambaran seperti ini ya termasuk grafik yang kurang baik gitu ya. Gimana cara memperbaikinya? Pertama, kita perlu tambahkan ini apa gitu, informasi X aksis itu apa, Y aksis itu apa. Dengan cara seperti apa? Kita klik ini, kita klik apa namanya area ini. Kemudian kita klik yang tambah ini akses sys titles. Gitu. Misal ini apa nih? Primary-nya dua-duanya ya, mau dipasang atau tidak gitu ya.
Jadi kalau ini checklist dua-duanya maka dua-duanya keluar. Setelah keluar kita namakan gitu. Di sini apa? Misal di sini output boiler temperature misalnya gitu. Temperature. Satuannya apa? Derajat Celcius. Ini bisa kita satuannya bisa kita masukkan. Kemudian y axisnya apa? Ini kan sebenarnya energy flow kan. Energy flow gitu. Disesuaikan lah dengan kasus teman-teman gitu ya. Satuan juga harus kita tulis nih. Kalau di sini temperatur derajat Celcius, di sini energy flow yaitu kilowatt. Oke, apalagi nih yang membuat kita kurang bagus dilihat? Ya, selanjutnya adalah ini terlalu kosong nih gitu ya. Kita bisa setting x aksisnya itu seperti ini, klik di x aksis sampai muncul begini, kemudian klik kanan. Kita bisa cek format aksis. Nah, di sini kan mulai dari nol nih, padahal ini nggak kepake kan. Kita bisa nih mulai dari 250 lah kira-kira, kemudian sampai 650. Bisa kita ganti minimumnya 250, kemudian maksimumnya misal 650. Nah, kelihatan ya, lebih kelihatan tuh. Jadi lebih enak lihat grafiknya. Nah, kemudian oke, legendnya belum ada. Kita tambahkan legend di sini. Legend di sini kita masukkan. Ini mau taruh di mana nih? Mau di atas, mau di kiri, mau di kanan, mau di atas, terserah gitu ya. Tergantung kita posisinya di mana gitu ya. Jadi saya lebih enak lihat di atas ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan nih, ada heat edit boiler ini boleh di atau di bawah juga bisa ya, nanti dibuat judul ya. Jadi saya ganti ya. Ini misalnya di bawah. Nah, misalnya di sini gitu. Oke. Lalu ini bisa kita kotakin nih supaya lebih enak lihatnya dengan cara apa? Pada saat kita klik ini di sini ada nih legend option ya. Kita klik yang gambar chat ini, kemudian bordernya kita buat solid misalnya dengan garis yang warna hitam. Nah, jadi ada ini. Tambahannya apa? Nah, sekarang gini. Oh, ini saya tambah dikit ya, ini kayaknya lebih enak dari 300 sampai 600 ya. Tidak terbuang space-nya. Jadi ini saya ganti dulu. Ini klik kanan, ini dari 300 sampai 600 ya. 600. Jadi dapat semua ya. Nah, kemudian yang perlu kita tambahkan lagi, ini kan markernya sama nih, bulat semua, garis semua. Kalau misalnya kita print ini dalam bentuk hitam putih, maka nggak kelihatan bedanya. Jadi gimana caranya? Kita bisa ganti nih lambang ini dengan klik ya, klik sampai keluar seperti ini, kita ganti nih ke gambar chat ini, markernya kita rubah. Markernya apa? Marker optionnya kita ganti, yang ternyata otomatis menjadi built-in. Nah, kita tinggal ganti nih, misal yang ini jadinya kotak lah gitu ya. Terus kemudian ini enggak, biar beda ya, kita buat ini garisnya jangan solid ya, tapi garis-garis misalnya. Jadi klik line, kemudian kita bisa ganti nih dash type-nya jadi misalnya putus-putus seperti ini. Nah, dia otomatis nanti seperti ini jadi kotak nih gitu. Nah, yang kedua kita ganti lagi nih dengan cara yang sama gitu ya. Ini klik, kemudian klik kanan, format data series, kita klik di sini, kemudian misal markernya kita ganti dengan yang misalnya marker optionnya segitiga gitu ya. Di sini ada macam-macam ya, segitiga, kemudian nah otomatis dia menjadi segitiga gitu. Nah, ini dengan garisnya belum diganti ya, kita jenis garisnya kita ganti juga gitu, misalnya gini. Klik kanan lagi, format series ini ya, di sini lainnya kita jangan dash type, misalnya dot begini gitu ya. Oke gitu ya. Nah, ini saya percepat ya, yang ini juga saya ganti juga, yaitu nah ini udah saya ganti semua ya, jadi ini lebih jelas nih, energy flow-nya ada, kemudian ada nih keterangan x-axisnya apa, dan bisa kita lihat semua nih, dia naik semua kan gitu.
Nah, kalau misalnya kita nulis di buku gitu, teks gitu ya, biasanya ini nggak perlu kita kasih judul lah. Cukup dengan kita kasih misalnya figur satu, kita kasih caption apa. Nah, kemudian kalau misalnya ini di slide presentasi, kita bisa tambahkan judul nih, misalnya di sini kita klik, kemudian kita tambahkan chart title gitu. Misalnya ini adalah pengaruh suhu boiler gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk dimensi kita bisa atur ya, misalnya begini jadinya lebih besar ya. Kemudian biasanya kalau saya ini harus jelas nih garisnya, jadi tambahkan begini, saya kasih border solid line dan hitam gitu ya. Itu, nah ini ada garisnya kan, tapi di sini juga harus ada garisnya nih. Caranya gimana? Klik di aksisnya sini, kemudian aduh, ini bisa kita ambil line di sini solid line, sama di sini juga sama untuk ya aksisnya. Kita masuk ke solid line dan hitam. Nah, kelihatan semua. Lalu misalnya hurufnya mau kita ganti sesuai dengan format yang diminta gitu ya. Paling gampang ya tinggal klik ini ya, total semua gambar, ganti misalnya apa, Times New Roman gitu. Kemudian warnanya harus bener-bener black, itu agak abu-abu kan gitu ya. Sekalian aja di sini kita ganti menjadi hitam. Nah, dari yang nah dari grafik ini kita bisa dapatkan dari tabel ini ya, dari tabel kita bisa dapatkan uh, grafik seperti ini. Nah, ini tinggal kita ekspor ke PowerPoint atau ke teks. Oke ya, mungkin itu ya yang saya sampaikan mengenai tutorial membuat grafik yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.